Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Kepada para pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, kita akan kembali lanjutkan kajian bedah artikel dengan tema bekal untuk umat Islam menghadapi demokrasi. Kita masih membahas pembahasan di awal dalam artikel ini, dan ternyata di dalam demokrasi pun mengandung dua unsur, yaitu serikat dalam politik dan yang kedua serikat dalam pemikiran. Dan serikat dalam politik sudah dibahas sampai tuntas di pertemuan sebelumnya, maka insya Allah pada pertemuan saat ini kita akan membahas serikat dalam pemikiran. Baik, kita langsung masuk pembahasan bahwa serikat pemikiran adalah manusia berada dalam naungan sistem demokrasi. Mereka memiliki kebebasan untuk memiliki keyakinan apapun sesuai keinginan dan seleranya. Mereka bebas untuk keluar dari Islam atau murtad, beralih agama menjadi Yahudi, Nasrani, ateis yang mungkin tidak mengakui adanya Tuhan atau anti Tuhan, sosialis, sekuler, atau agama-agama lainnya. Dan sebetulnya ini semua adalah bukti kemurtadan yang sangat nyata. Saya sedikit sambungkan dengan pembahasan sebelumnya, bahwa ketika kita sudah pernah mendengar atau kita tahu tentang buruknya demokrasi, maka dalam pembahasan ini kita akan mengkaji sebenarnya ada apa saja di dalam demokrasi ini, baik itu unsur yang baiknya ataupun yang buruknya, agar kita bisa mengetahui, menghukumi sesuatu dengan ilmu, bukan hanya dengan hawa nafsu, apalagi hanya kabar yang kita dapatkan dari orang yang sok tahu. Tidak hanya seperti itu. Inilah konsekuensi menjadi seorang ahlus sunnah, seorang muslim yang menisbatkan dirinya kepada salaf, maka harus mengikuti semua yang dilakukan oleh para salaf, bukan hanya dalam pendapat, bukan hanya dalam berpakaian, tapi dalam metode belajar. Allah Azza wa Jalla berfirman, inilah salah satu dalil yang melandasi pengertian yang sudah barusan kita pelajari dan dengar bersama. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, kembali pada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, yakni orang-orang munafik, itu berkata kepada orang-orang yang orang-orang yang benci terhadap sesuatu yang diturunkan oleh Allah, yaitu maksudnya adalah kepada orang Yahudi, yakni dengan berkata, kami akan mematuhi kalian dalam beberapa sebagian urusan, sedangkan Allah mengetahui rahasia mereka. Quran surah Muhammad ayat 25 hingga 26. Dalam ayat selanjutnya, wa man yartadid minkum an dini
fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 217. Ini bukti, lagi-lagi sebagai pelengkap dari bukti-bukti yang sudah pernah kita ketahui dan sudah pernah kita dengar, bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Dan bukan hanya sempurna, bahkan Islam ini dengan syariat itu sangat indah, atau syariat Islam itu sangat indah. Islam sudah menjelaskan semua hal dan keadaan yang mungkin terjadi saat ini, baik berupa ibadah ataupun muamalah. Dan ini pun berdasarkan beberapa dalil Al-Quran atau firman Allah Azza wa Jalla, atau dari as-sunnah atau sabda Nabi Muhammad SAW, atau dari perkataan para ulama yang menjelaskan tentang buruk dan kejinya sistem demokrasi dengan segala dampak dan hal berkaitan dengan hal tersebut. Saya kaitkan ayat ini, penjelasan ini, dengan definisi dari serikat dalam pemikiran, bahwa di demokrasi mengandung serikat pemikiran. Maksudnya adalah semua orang, semua manusia berhak menganut agama apapun, masuk ke dalam agama apapun. Sedangkan kita tahu Allah sudah menyatakan melalui sabda Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin, ya, setiap yang dilahirkan, termasuknya adalah manusia, yuladu ala fitrah, mereka dilahirkan di atas fitrah, sesuatu yang sudah Allah sertakan dengan mutlak, mau itu laki-laki ataupun perempuan, dari kalangan orang kaya atau miskin, di kampung ataupun di kota, semuanya. Yang namanya bayi, ketika dilahirkan dari rahim ibunya, berada dalam keadaan Islam. Siapa yang membuatnya menjadi keluar dari Islam, baik itu Yahudi dan Nasrani ataupun Majusi, yaitu orang tuanya sendiri. Kan begitu. Berarti dengan adanya demokrasi itu menjadi sarana untuk manusia keluar dari fitrahnya, keluar dari agama Islam. Sedangkan kata Allah, siapapun orangnya yang dia kembali ke belakang, kembali kepada kekafiran setelah Allah berikan hidayah. Karena dengan seseorang yang melakukan Islam, itu tandanya Allah sudah berikan hidayah, sudah keluar dari kekafiran, meskipun orang tuanya kafir, meskipun lingkungannya kafir. Tapi karena mungkin adanya fasilitas demokrasi ini berpeluang bagi mereka yang sudah Allah selamatkan dari kekafiran untuk kembali kepada kekafiran lagi. Jadi titik poin dalam pembahasan ini adalah kenapa kita menyalahkan sistem demokrasi, karena membebaskan agama apapun boleh dianut, atau mengizinkan untuk setiap rakyat menganut, meyakini agama apapun. Bahkan peluang ini pun digunakan sebagai sarana untuk mereka berkreasi, membuat peraturan-peraturan baru yang mereka kemas sebagai sebuah agama. Ini loh bagian agama, ini loh. Misalkan beberapa waktu lalu saya mendengar ada salah satu kelompok yang membuat syariat baru dengan berhaji di Padang, Sumatera ya, bukan di Mekah. Ini hampir sama seperti Syiah. Mereka berhajinya tidak di Mekah, tapi di daerah yang dianutnya.
Ini satu hal yang mungkin salah satu sebabnya karena ada sarana itu dari demokrasi. Jadi ketika kita mungkin dengan berbagai macam unsur atau bermacam motif kita dalam bermuamalah di dunia demokrasi, di dunia politik, sebelum kita jauh masuk ke dalam demokrasi, ketahui bahwa di demokrasi justru akan mengandung banyak unsur pelarangan dari Allah Azza wa Jalla. Salah satunya disebabkan adanya pembebasan dalam beragama. Jangan sampai hanya beberapa motif ataupun keadaan karena mungkin kita kepepet dengan berbagai macam keadaan kita, kemudian ada orang yang mengajak kita masuk ke dalam partai tertentu yang berbasis politik tentunya. Kemudian kita diiming-imingi apapun itu bentuknya, tapi ternyata kita belum tahu. Atau kalaupun sudah tahu, segera sadarlah, jangan sampai hawa nafsu kita menjadi alasan kita untuk menentang Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah al-taufiqa was-sadad. Ini satu hal yang kita perlu berhati-hati. Bukankah salah satu doa yang mungkin kita hafal dan bahkan sering kita lafadzkan dalam berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini dari doa ini kan kita memohon kepada Allah agar Allah tidak palingkan kembali, tidak merubah kembali hati kita setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Gampangnya begini, jangan sampai kita sudah diselamatkan oleh mungkin orang lain atau saudara kita dari hanyutan sungai, kita sudah selamat ke atas, jangan sampai muamalah kita dengan dia membuat pada saat itu orang tersebut mendorong kita kembali kepada arus sungai lagi. Sudah diselamatkan malah dijeburin lagi. Jangan sampai kesesatan kita kemudian Allah tolong kita dari kesesatan tersebut, kekafiran tersebut, membuat kita malah lupa diri. Akhirnya muamalah kita dengan Allah yang sudah menyelamatkan kita membuat Allah mendorong kita kembali, merubah hati kita kembali masuk ke dalam jurang kekafiran, arus kekafiran dengan berbagai macam kekeliruannya. Jangan sampai kita tergoda hanya karena iming-iming tertentu. Masih mending kita dapat sesuatu yang halal dari cara yang sudah jelas, dari cara yang sudah halal, daripada kita diiming-imingi dengan sesuatu yang besar tapi dengan cara yang tidak jelas, dengan cara yang haram. Ini satu ilustrasi yang mungkin bisa difahami. Gampangnya begini, ketika kita misalkan didatangi oleh salah satu partai atau anggotanya lah, untuk ikut serta masuk ke dalam politik atau bisa menjadi wakil dewan calon anggota dari partai tersebut dengan diiming-iming ini, iming-iming itu. Kemudian dibandingkan dengan kegiatan kita yang sudah jelas, misalnya kita berbisnis. Mungkin bisnis kita perhitungan per bulan 100 juta misalkan. Sedangkan dengan masuk ke keanggotaan dikalkulasikan dalam periode 5 tahun kita mendapatkan sekian miliar. Tapi belum tentu jadi, karena sebelum itu kita harus berlomba, kita harus beradu suara dengan anggota-anggota calon-calon yang lain melalui pemilu misalkan atau pilkada. Biaya keluar banyak, tapi ini spekulasi antara jadi anggota ataupun tidak jadi. Pertama di sini sudah suatu taruhan, ya, taruhannya bukan semacam taruhan kita terhadap teman yang mungkin hanya main kelereng ataupun main remi, bukan hanya itu.
yang kita keluarkan tuh udah hitungannya bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, tapi sudah miliaran juga. Kita perlu kalkulasikan itu juga awalnya pertama. Langkah awal kalkulasikan dulu. Ya, biaya pemilu berapa? Kemudian pendapatan yang kita dapatkan dalam periode 5 tahun itu berapa? Dan kita sudah tahu salah satu borok yang sudah diketahui oleh masyarakat adalah dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemilu itu sangat besar, sedangkan mungkin upah dan tunjangan setiap bulannya pun mungkin relatif tidak terlalu besar. Lalu pertanyaan besar, dari mana mereka mendapatkan kelebihan dari upah dan tunjangan yang didapatkan setiap bulan? Kan begitu. Itu teori sederhananya. Dan itu kita sudah tahu, banyak kegelapan-kegelapan yang tidak jelas di dalamnya. Sekarang apakah kita mau masuk ke kegelapan yang tidak jelas, yaitu dengan spekulasi yang tidak pasti, lalu kita ambil itu daripada kita lanjutkan perjuangan bisnis yang sudah kita rintis, yang sudah jelas insya Allah halalnya, barang yang kita jual halal, kemudian sistem yang kita terapkan pun halal, lalu kita tinggalkan itu? Pertimbangkan. Ya, setidaknya saya pernah mendengar beberapa kisah teman-teman yang sempat didatangi oleh beberapa anggota dari salah satu partai untuk ditawari, dibujuk untuk masuk ke bagian dari mereka. Tapi hidayah milik Allah, alhamdulillah Allah selamatkan dia sehingga dia pun mengurungkan dirinya untuk mengambil tawaran tersebut. Akhirnya dia tetap melanjutkan pekerjaannya ataupun bisnisnya. Baik, kita akan masuk kepada bagian C tentang polemik demokrasi. Setelah kita mengetahui pengertiannya, setelah kita mengetahui sikap untuk menyikapi dari pengertian demokrasi, maka kita akan gabungkan dari dua poin itu untuk membahas seputar demokrasi. Kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi, ya, baik itu hukumnya, sistemnya, ataupun yang lainnya berkaitan dengan demokrasi, agar pemahaman kita terhadap demokrasi bisa tuntas. Minimalnya secara umum demokrasi kita tahu, luarnya dan dalamnya. Baik, dalam menghadapi sistem demokrasi, seringkali kita selaku umat Islam mengalami kebingungan dalam menentukan sikap. Cukup banyak permasalahan seputar demokrasi yang sampai saat ini masih belum diketahui solusinya untuk umat Islam. Di antara polemik yang mungkin masih membuat bingung dan perlu diselesaikan adalah pertama, hukum sistem demokrasi. Bismillah. Di sini awal pembahasannya. Kita akan tahu sebetulnya sistem demokrasi yang sedemikian yang mengandung politik partai dan mengandung politik pemikiran, serikat dalam partai dan serikat pemikiran, bagaimana hukumnya? Adakah celah kelonggaran di situ sehingga menjadi boleh, ataukah memang mutlak tidak boleh? Maka kita bahas hukum sistem demokrasi. Demokrasi adalah sistem duniawi, yaitu sistem yang berlaku untuk rakyat, adalah milik rakyat. Maka sebab itu sistem tersebut bertentangan dengan Islam. Karena dalam syariat Islam hanya hukum milik Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Hak untuk menetapkan peraturan ataupun perundangan tidak boleh diberikan kepada manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma' sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultani inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Kata Allah, kalian tidak menyembah dari selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian membuatnya.
Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama tersebut. Adapun keputusan itu hanyalah hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Yusuf ayat 40. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Penegasan dari ayat sebelumnya, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 57. Dan para ulama menjelaskan tidak diragukan lagi bahwa sistem demokrasi merupakan salah satu bentuk syirik modern dalam hal ketaatan, ketundukan, dan dalam penetapan konstitusi. Karena hal tersebut menggugurkan kekuasaan Allah Ta'ala dan haknya yang mutlak dalam menetapkan syariat dengan menjadikannya sebagai hak makhluk. Kitab Mausu'ah Al-Adyan wa Al-Mazahib Al-Mu'asirah jilid 2 halaman 1066 hingga 67. Satu hal yang berkaitan dengan masalah ini, sistem demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, kan begitu ya. Dan bisa disimpulkan, kita ringkaskan bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang berlaku untuk umat, untuk rakyat, dan itu menjadi milik rakyat. Gampangnya, yang menetapkan setiap hukum-hukum yang mengikat manusia adalah manusia itu sendiri, yang dibentuk oleh suatu badan, ya, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi masyarakat ini menunjuk salah satu di antara mereka untuk menjadi wakil rakyat, dan mereka yang bertugas menetapkan hukum-hukum untuk rakyat, baik itu yang disetujui ataupun yang tidak setuju oleh rakyat. Misalkan itu bermasalah karena yang berhak menetapkan menetapkan hukum untuk makhluk adalah Allah Azza wa Jalla. Gampangnya begini, kenapa ini salah? Karena orang-orang yang menetapkan hukum, menetapkan peraturan yang mengikat, membatasi ruang gerak rakyat ataupun manusia secara umum, karena mereka menetapkan hukum ataupun peraturan yang di luar atau menyelisihi ketetapan yang telah Allah tetapkan melalui Al-Quran atau dari sabda Nabi SAW. Tidak sesuai dengan firman Allah dan tidak juga sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Kalau saja para anggota dewan atau masyarakat menetapkan hukum bagi mereka, para anggota dewan menetapkan hukum untuk kita sebagai rakyat sesuai dengan firman Allah, berpedoman kepada firman Allah, dan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, berpedoman kepada sabda Nabi Muhammad SAW, tidak menyelisih keduanya, insya Allah pembahasannya tidak seperti ini. Di sini Allah menekankan inil hukmu illa lillah, sesungguhnya menetapkan hukum itu hanyalah kewenangan Allah, haknya Allah. Nah, sekarang malah ada orang yang diciptakan oleh Allah berani mengambil haknya Allah. Gampangnya begini, apakah pantas seorang karyawan mengambil jatah makanan atasannya? Jangan atasannya deh. Apakah berani seorang karyawan mengambil hak atau jatah makan manajer perusahaan tersebut? Apakah pantas? Tidak. Setiap peraturan sudah dipertimbangkan antara maslahat dan mudarat, manfaat dan ketidakmanfaatannya. Apakah sangat pantas seorang karyawan memutuskan peraturan di antara mereka sendiri dan mengabaikan peraturan yang sudah dibuat oleh pimpinan, yang sudah diinformasikan oleh manajernya, yang sudah ditetapkan sebagai SOP instansi tersebut, lalu kita berani rubah itu dan kita, ayo udah, kita ngariung bareng, ayo kita ngobrol bareng, kita bahas, kita mau jam berapa nih masuk.
Kemudian kita pulang jam berapa? Kemudian apa aja yang kita kerjakan? Apakah pantas antara karyawan memutuskan peraturan sendiri sedangkan tidak mempedulikan, tidak mematuhi peraturan yang sudah terprestasi? Kan nggak layak. Allah dalam menciptakan dunia ini dan kita dan serta seluruh isi di dunia ini sudah ada peraturannya, sudah ada SOP-nya. Lah kita nggak tahu diri, malah menetapkan ketentuan, peraturan, kebijakan, hukum-hukum untuk diri kita, dari kita. Jangan. Ikuti peraturan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Karena ketika kita menetapkan hukum di luar Al-Quran, sama dengan kita meyakini Al-Quran itu masih belum lengkap. Karena Al-Quran membahas secara umum. Lalu hal-hal yang terperincinya bagaimana? Dijelaskan oleh Nabi Muhammad melalui sabdanya atau dengan istilah as-sunnah. Kalau Al-Quran firman Allah, kalau as-sunnah sabda Nabi, kan begitu. Enggak kok, saya nggak menyatakan Al-Quran itu nggak lengkap, apalagi menyatakan Islam itu tidak lengkap. Hanya saja kami ingin membuat suatu ketentuan. Sama saja. Sekali lagi saya mengatakan, kalau kita dalam posisi salah, jangan ngeles. Gak ada gunanya. Ketika sudah jelas Al-Quran mengatakan demikian, hadis berkatakan demikian, ulama menjelaskannya demikian, kalau bertentangan dengan kebiasaan kita, perbaiki kebiasaan kita, ubah kebiasaan kita, ikuti penjelasan mereka yang menjelaskan dari firman Allah ataupun sabda Rasulullah. Simpel. Kita sendiri yang buat repot. Sekali lagi, ini sebagai catatan. Dalam sistem demokrasi saja, dipandang dari Islam, ingat, bukan Islam yang dipandang oleh, bukan Islam yang dipantau oleh manusia, bukan Islam yang dipantau oleh dunia, bukan Islam yang diatur oleh dunia dan para manusianya, tapi sebaliknya Islamlah yang memantau, yang mengatur, yang mengawasi, yang membatasi dunia ini. Karena Islam adalah kumpulan ketetapan, ketentuan, kebijakan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah adalah yang menciptakan kita, yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Semoga tersadarkan diri kita yang masih belum peka terhadap kebiasaan yang sering kita lakukan, rutinitas yang sering kita alami, ternyata itu semua bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian polemik yang kedua, hukum menduduki jabatan di dalam kursi parlemen melalui demokrasi. Nah, sekarang kita akan membahas hukum yang sering dilupakan, yaitu menduduki jabatan di dalam kursi parlemen melalui demokrasi. Apa sih hukumnya kalau kita masuk ke partai untuk bisa mendapatkan kursi dalam pemerintahan, baik itu DPRK, DPRDK ataupun bagian pemerintahan lainnya. Saya kurang paham detailnya terkait dengan porsi-porsi atau kedudukan-kedudukan di dalamnya, tapi ini kita akan bahas kursi pemerintah yang sering direbutkan oleh kita melalui beberapa partai yang ada di Indonesia. Kita akan bahas hukumnya. Barang siapa yang menyadari kedudukan dan hukum sistem demokrasi, kemudian dia mencalonkan dirinya atau mencalonkan orang lain dengan mengakui kebenaran sistem demokrasi, maka dia berada dalam bahaya dan kesalahan yang besar. Karena sistem demokrasi
meniadakan syariat Islam. Sebagaimana kita sudah bahas tadi di pembahasan pertama. Siapapun orangnya, laki-laki maupun perempuan, yang mencari kedudukan, berebut untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen dengan dia mencalonkan diri ataupun dicalonkan oleh orang lain, atau kita mencalonkan orang lain. Dan hal tersebut pun menjadi bukti bahwa kita mengakui kebenaran, kebolehan sistem demokrasi. Maka orang tersebut berada dalam bahaya dan kesalahan yang besar. Karena ketika kita membenarkan sistem demokrasi, itu sama dengan kita meniadakan syariat Islam. Ketika kita meyakini syariat Islam yang benar, jadikan itu sebagai aturan main dalam hidup kita, jadikan sebagai pola hidup kita. Gak perlu ambil aturan-aturan di luar syariat Islam, karena sebetulnya syariat Islam itu memudahkan. Coba sekarang saya mengajak teman-teman untuk berintrospeksi. Syariat Islam yang mana yang membuat kita merasa kesulitan dalam menjalankannya, merasa repot dalam merealisasikannya, merasa tidak mampu untuk mengikutinya? Haji, karena biayanya mahal. Allah sebutkan melalui sabda Nabi Muhammad bahwa syariat haji hanya untuk orang yang mampu. Kalau Anda nggak mampu, tidak perlu baper, tidak perlu repot. Atau kita merasa sulit ketika kita sholat dalam posisi tidak sehat. Tenang, Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan tentang sifat sholat Nabi atau sifat sholat yang sesuai sunnah, bahwa ketika orang sakit sholat wajib dia boleh duduk. Bahkan untuk sholat sunnah, baik dalam keadaan sehat ataupun tidak sehat, kalau misalkan dia mungkin sedang capek, hanya dia sehat tapi capek saja lelah, maka dia boleh duduk. Karena untuk sholat sunnah hukumnya berbeda dengan sholat wajib, sehingga kalau untuk sholat sunnah mau dalam keadaan sehat ataupun sakit, kita boleh menunaikannya dalam keadaan duduk ataupun berdiri. Kita merasa berat dalam menjalankan syariat Islam dalam hal bersedekah. Jawabnya, Nabi Muhammad SAW menjadikan suatu keadaan bersedekah itu adalah disesuaikan dengan kemampuannya. Karena kemampuan yang akan muncul itu sesuai kadar keimanan. Karena sekali lagi, dalam melakukan kebaikan, modal utama sebetulnya bukan kemampuan dalam bersedekah, ya. Motif pertama harus ada kemauan. Kalau ada kemauan, kemampuan akan muncul. Tapi kalau tidak ada kemampuan, kalau tidak ada kemauan, kemampuan tidak akan muncul. Saya ulangi lagi. Kalau ada kemauan, kemampuan akan muncul. Tapi kalau tidak ada kemauan, kemampuan tidak akan muncul. Saya mau untuk menolong orang, tapi saya gak mampu untuk menolongnya dengan harta. Tapi ada cara lain untuk membantunya, yaitu kita mampu dengan tenaga kita. Ini yang dikatakan ketika ada kemauan, kemampuan akan muncul. Tapi ketika ada kemampuan, kita punya harta sesuai yang dibutuhkan oleh saudara kita, tapi karena nggak ada kemauan untuk berbuat baik, menolong sesama, akhirnya kemampuan ini nggak akan muncul. Kemampuan ini tidak akan terrealisasi, kemampuan ini tidak akan bermanfaat, hartanya tidak akan bisa ditunaikan untuk kebaikan. Ya, contoh saja. Tidak ada syariat Islam yang memberatkan. Tapi coba sekarang kita beralih kepada memandang peraturan yang sudah datang pemerintah. Apakah ada syariat yang apakah ada peraturan dari pemerintah yang menyulitkan kita? Jawabnya ada. Ya, ada.
Misalkan bagi yang qadarullah syafal tidak memiliki kendaraan yang lengkap, tapi di sisi lain dia juga mau melengkapi kendaraannya, misalkan contoh kaca spionnya tidak ada satu, ya kan? Atau mungkin qadarullah dia tidak belum bisa memperpanjang pajak kendaraan karena mungkin sedang tidak ada uang. Jangankan untuk hal itu, untuk kebutuhan pribadi saja dan keluarganya mungkin agak sulit misalkan. Tapi ketika kita menggunakan kendaraan tersebut dan bertemu dengan polisi dalam perjalanan, mau tidak mau kita akan tilang dan kita akan disalahkan, ya. Karena mereka mempertimbangkan kebijakan itu bukan berdasarkan maslahat, bukan juga sesuai dengan firman Allah ataupun sabda Rasulullah, sehingga akan berat sebelah. Ada sebagian yang mungkin bisa menjalankannya, ada sebagian yang tidak. Ada pembahasan selanjutnya dalam pembahasan ini. Sedangkan keadaan orang yang mencalonkan dirinya atau mencalonkan orang lain dalam naungan sistem ini dengan tujuan agar bisa masuk ke dalam parlemen dan bisa tetap mengingkari para pendukung demokrasi, lalu bisa menyampaikan pendapatnya di hadapan mereka dan meminimalisir keburukan dan kerusakan semampunya, sehingga keadaan parlemen tidak dikuasai oleh para pendukung kerusakan dan kekufuran yang mereka memiliki tujuan untuk berbuat kerusakan di muka bumi, untuk merusak urusan dunia dan akhirat rakyat. Hal semacam ini merupakan permasalahan ijtihad para ulama berdasarkan ilmu, bukan hawa nafsu, karena mereka mempertimbangkan kebaikan yang diharapkan dapat diraih dari upaya tersebut, sehingga sebagian ulama memiliki pendapat bahwa masuk ke dalam pemilu seperti kasus tersebut adalah wajib. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang hukum pemilu. Lalu beliau menjawab, aku berpendapat bahwa pemilu wajib hukumnya wajib bagi kita untuk menetapkan orang yang kita anggap baik. Karena jika bukan orang-orang baik yang menempatinya, lalu siapa yang akan menempati posisi tersebut? Yang akan menempati posisi mereka adalah para pengusung kemungkaran atau orang-orang yang tidak jelas, yang tidak memiliki nilai kebaikan atau hanya keburukan yang mereka ikuti. Maka kita harus memilih orang yang kita anggap baik. Jika ada yang mengatakan kami telah pilih salah orang, akan tetapi kalau ada yang mengatakan kami telah memilih salah seorang, akan tetapi mayoritas anggota dewan bernilai sebaliknya, maka kita katakan tidak mengapa. Satu orang ini jika Allah berikan keberkahan kepadanya untuk menyampaikan yang hak, menyampaikan sesuatu yang benar di majelis parlemen tersebut, sehingga akan memiliki pengaruh dampak baik. Akan tetapi yang kurang pada kita adalah jujur kepada Allah. Kita sering hanya bersandar kepada perkara-perkara fisik, tidak memperhatikan firman Allah Ta'ala. Maka calonkanlah orang yang kamu anggap baik dan bertawakallah kepada Allah. Penjelasan ini dikutip dalam website kulalsalafiyin.com. Linknya ada di saya sertakan dalam artikel ini. Baik. Ada solusi dari para ulama, ini ijtihad para mereka berdasarkan mempertimbangkan maslahat, dan ini bukan menjadi alasan mutlak untuk kita serampangan dalam sembarangan dalam menyikapi pemilu. Saya sedikit mengulas pembahasan tadi bahwa keadaannya terbalik. Pendapat ini terbalik dari pendapat paragraf sebelumnya. Kalau ada orang, kalau keadaan orang yang mencalonkan dirinya atau mencalonkan orang lain dalam naungan sistem ini dengan tujuan agar bisa masuk ke dalam parlemen, dengan kesempatan itu dia bisa mengingkari para pendukung demokrasi. Dia punya siasat
untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak amanah dalam demokrasi ini, yang hanya memikirkan kepentingan pihak tertentu. Dia bisa singkirkan dengan siasat atau strateginya. Lalu dia juga bisa menyampaikan pendapatnya yang baik di hadapan mereka, menasihati mereka, dan meminimalisir keburukan dan kerusakan yang akan muncul di demokrasi ini terhadap rakyat. Dan dia juga punya siasat agar pemerintahan ini tidak dikuasai oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang tujuannya sudah buruk, apalagi dia kafir. Nah, kalau ada orang yang dicalonkan atau menyalonkan punya tujuan-tujuan itu dan bukan hanya impian, bukan hanya modus, bukan hanya kewar-kewar ketika pemilu, tapi tidak ada realisasi ketika sudah terpilih, dia benar-benar sungguh-sungguh ada niat baik yang ingin direalisasikan untuk memperbaiki kedudukan demokrasi dalam pemerintahan negeri kita ini dengan berbagai macam siasat dan mungkin strateginya. Maka kata para ulama, ketika keadaannya demikian, maka boleh, bahkan wajib. Karena kalau bukan orang-orang yang memiliki niat baik untuk umat Islam tentunya, untuk rakyat secara umum, bukan orang-orang yang punya strategi baik yang menempati kursi-kursi parlemen, maka bisa dipastikan yang akan menempati kursi parlemen tersebut adalah orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang mungkin hanya modal motif kekayaan atau ketenaran atau motif kezaliman untuk umat Islam yang akan menempati kursi-kursi parlemen. Kalau teko ini atau gelas ini tidak diisi oleh air bening, maka akan bisa diisi oleh air kopi, kan gitu. Kalau tidak diisi oleh keduanya, bisa akan diisi oleh air susu. Banyak kemungkinan. Ya. Kalau ada tetangga kita yang mulai cenderung dengan Islam, kalau bukan kita yang merangkul dia untuk hijrah, kemungkinan dia akan dirangkul oleh orang-orang yang lain yang mungkin motifnya berbeda.